Setiap manusia di seluruh dunia tentunya sangat familiar dengan istilah arwah gentayangan. Apalagi untuk orang-orang yang tinggal di negara dengan budaya okultisme yang kuat seperti di Afrika dan Asia. Arwah gentayangan digambarkan sebagai roh orang mati yang masih berkeliaran di muka bumi ini dengan agendanya masing-masing. Ada yang mengatakan karena orang mati secara tidak wajar, ada yang mengatakan roh orang mati tidak mendapat tempat di alam baka. Bahkan ada yang mengatakan roh orang mati yang ingin balas dendam. Namun dari semua pendapat tersebut, belum tentu semuanya benar, tergantung pribadi masing-masing yang menilai. Dan berikut, On The Spot merangkum berita-berita tersebut dalam kisah arwah gentayangan. Seorang gadis cantik dari negeri Gajah Putih Thailand, Anna Hambawaris, terlibat tabrakan maut yang menewaskan seorang polisi. Dan diketahui belakangan ini, Anna mengaku sulit tidur karena kerap disambangi arwah korban. Anna yang biasa dipanggil Anne-Rice ini mengalami kecelakaan saat mobil yang ia kemudikan menabrak mobil polisi yang terparkir di jalan raya di distrik Prawet, Bangkok dini hari waktu setempat. Korban bernama Paul Lt. Napadol Wongbundit merupakan anggota Polantas yang tertidur pulas di dalam mobil. Ketika polisi datang ke TKP, wanita 28 tahun itu menolak melakukan tes alkohol. Ia juga membantah sebagai pelaku penabrakan. Namun 12 jam kemudian, Anna ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ia didakwa melakukan kelalaian mengemudi dan melarikan diri dari tempat kecelakaan. Saat Anna menghadiri upacara kremasi korban, salah seorang pelayat mengalami kesurupan dan arwah yang merasukinya mengaku sebagai polisi yang tewas dan menyuruhkan nama Anna. Melalui orang itu, arwah polisi tersebut meminta keluarganya untuk memaafkan Anna. Namun Anna mengaku kecewa karena tidak sempat berdialog secara langsung dengan sang arwah untuk meminta maaf secara pribadi. Meskipun demikian, ia mengaku lega sebab korban memaafkan dirinya. Namun sejak malam setelah menghadiri upacara kremasi itu, ia mengaku sulit memejamkan mata karena masih memikirkan kecelakaan itu. Saat ia tertidur, ia bermimpi tentang kecelakaan itu dan berada dalam mobilnya bersama dengan jasad. Dalam mimpi itu pula, ia bangun dan mengatakan sesuatu kepadanya. Namun ia tidak mengingat secara persis apa yang dikatakan jasad tersebut dalam mimpinya. Pengacara pendamping tersangka pembunuhan terhadap Angeline, Haposan Sihombing menjelaskan hasil pemeriksaan sementara terhadap Agustai Hamambai. Menurutnya, hasil penyelidikan tersebut menguak sejumlah pernyataan kliennya seputar kematian bocah kelas 2 sekolah dasar itu. Satu di antaranya mengenai keberadaan tali dan boneka di jenazah Angeline. Agus menjelaskan alasannya menjeratkan tali di leher dan menaruh boneka di jenazah korban. Menurutnya, cara tersebut dilakukan untuk menghindarkannya dari kejaran arwah korbannya. Katanya, meski sudah mengikat leher Angeline dan menaruh boneka pada jasad anak tersebut, kliennya tersebut mengaku sempat dikejar-kejar oleh arwah anak mantan majikannya tersebut. Dalam sebuah tidurnya, diketahui ia sempat dikejar-kejar oleh jenazahnya. Selain itu, ternyata ada juga kejadian aneh yang dialami oleh sejumlah petugas polisi yang berjaga malam di rumah tempat jenazah ditemukan. Menurut pengakuan mereka, hal-hal aneh yang terjadi salah satunya adalah adanya suara anak kecil yang sedang bernyanyi. Hal tersebut terjadi pada malam kedua setelah jasad Angeline ditemukan. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, jalanan benar-benar sepi. Bahkan tak satu pun kendaraan yang melintas. Menurutnya, tiba-tiba bulu kuduknya merinding saat mendengar air sungai mengalir deras. Ia mengira ada air bah, tetapi saat menoleh ke sungai depan rumah Angeline, air justru tenang tak mengalir. Lalu yang membuatnya sedikit terkejut dan diliputi rasa takut adalah saat melihat salah satu boneka yang diberikan oleh warga di antara tumpukan bunga-bunga di depan rumah mendadak bergerak sendiri. Hal itu juga diakui oleh rekannya. Ia juga mendengar langkah anak kecil sedang meloncat-loncat. Setelah kejadian itu, polisi mengaku saat tidur di rumahnya, ia bermimpi didatangi Angeline. Menurutnya, bocah itu hanya ingin meminta maaf.
Dalam mimpi itu juga, Angeline berusaha memberikan isyarat menunjukkan pelaku pembunuhan ada 4, yakni dengan cara menunjukkan 4 jari mungilnya dengan tangan kanan. Pasca tewasnya Siska Yofi di Jalan Cipedes Tengah, Kecamatan Sukajadi, Bandung, pada 5 Agustus 2013, kisah mistik pun bermunculan dan menjadi buah bibir di kalangan warga sekitar. Salah seorang warga Cipedes Tengah, Reza, menuturkan setelah kejadian sering muncul cerita-cerita mistik dari warga sekitar, terlebih warga yang berdekatan dengan lokasi ditemukannya tubuh Siska. Ada yang mengaku pernah melihat kaki tanpa badan, ada juga mendengar suara perempuan menangis, bahkan ada juga yang melihat penampakannya. Bahkan Reza menambahkan bau amis dari darah korban masih tercium hingga 3 hari setelah kejadian. Reza yang ikut menggotong jasad Siska pun merasa selalu diikuti oleh arwah korban. Tidak sampai di situ, Reza pun sempat sakit beberapa saat setelah kejadian. Di tempat yang sama, kakak Reza, Ade, mengaku sempat tak sadarkan diri sesaat setelah melihat tubuh korban yang banyak darah. Setelah melihat tubuh korban, ia pun lekas pulang dan saat sedang menyusui anaknya, tiba-tiba ia tak sadarkan diri dan menurut pengakuan suaminya, ia seperti orang yang sedang mengobrol. Di saat tak sadarkan diri itu, Ade merasa kesakitan dan tak bisa bergerak. Dan secara tiba-tiba ada bisikan ke arah telinganya yang menanyakan sesuatu seperti bertanya mengapa tidak menolongnya. Lalu suara bisikan tersebut berubah menjadi tangisan. Namun hal tersebut pun sirna setelah sang suami menyadarkannya. Orang tua korban bocah mutilasi Baikuni alias Babe meminta jenazah anaknya Ardiansyah dikembalikan agar bisa segera dimakamkan secara layak. Jenazah yang masih berada di tangan polisi untuk diperiksa diminta sang ibu kandung Nur Hamidah dan ia pun melaporkannya kepada Komnas Perlindungan Anak. Menurut Nur Hamidah, jenazah anaknya itu sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati 8 Januari lalu. Namun hingga beberapa hari setelahnya, polisi belum jua mengembalikan jenazah anaknya itu. Kepada Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, ibu korban mutilasi itu mengaku sudah berulang kali didatangi oleh arwah Ardiansyah. Untuk itu ia sangat berharap Komnas Perlindungan Anak mendesak polisi agar segera mengembalikan jenazah anaknya. Seperti diketahui, Ardiansyah dipotong-potong oleh tersangka Babe di kawasan Pulau Gadung dan mayatnya ditemukan di proyek banjir Kanal Timur, Jalan Raya Bekasi, dibungkus di dalam kardus minuman mineral. Pengusaha bernama William Henry Harrison Wooster meninggal pada tahun 1919 di usianya yang ke-79. Namun masyarakat sekitar berpikir arwahnya dan arwah 2 dari 6 anaknya masih menempati rumah yang dibangun di Seymour Court pada tahun 1894 ini. Paul Sayerafa, sang pemilik rumah tersebut, saat ini mengaku kesulitan untuk menjual rumahnya karena hampir setiap orang mengetahui tentang cerita mistis di dalamnya. Diketahui, Paul telah lama berhubungan dengan kelompok paranormal yang ingin mengkonfirmasi keyakinan mereka akan adanya arwah gentayangan di rumahnya. Ia membeli rumah bergaya Queen Anne tersebut 15 tahun yang lalu dan hidup di dalamnya dan membuka restoran yang ia beri nama Carousel Gardens. Sejak awal, ia telah mengakui bahwa ia sering berhubungan dengan arwah Wooster dan putranya Horace. Namun Paul juga mengatakan jika ia merasa paling dekat dengan arwah putri bungsu Pak Wooster bernama Helena Ruth. Terlepas bahwa hal tersebut benar atau tidak, yang jelas rumah 3 lantai, bercat biru, dan memiliki fitur klasik ala rumah Queen Anne, termasuk menara besar tersebut, sangatlah menyeramkan. Selain itu, rumah itu memiliki 20 kamar dengan luas 9.000 meter persegi, dan kaca jendelanya masih asli memakai kaca patri. Dan pemirsa, itulah kisah arwah gentayangan versi On The Spot.